違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo semua, di video ini kita akan kembali untuk membahas Tate-Tate no Yusa. Setelah berakhirnya pertempuran melawan El-Arc dan Gelas, Naofumi menjadikan daerah kelahiran Raphtalia sebagai tempat kekuasaannya. Lalu beberapa hari kemudian, mereka kembali ke kerajaan Melkromark, dan sekali lagi, para pahlawan duduk dalam meja yang sama. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas tentang kemunculan El-Arc dan pelatihan yang akan diadakan ke depannya. Meski awalnya percakapan mereka terlihat lancar dan baik, namun trio epik kembali ngetrol di sana, sehingga membuat Naofumi jengkel dan meninggalkan meja pertemuan. Scene berpindah, menampilkan Kill dan Risia yang lagi ada di depan Naofumi. Dengan memasang wajah seakan menindas, Naofumi berkata, agar mereka menjadi budaknya. Dengan anggapan konyol Risia tentang kejahatan Naofumi, mereka pun lari kocar-kacir, berlindung di balik Raphtalia, sedangkan Raphtalia berkata pada Naofumi, agar tidak menjahili mereka berdua. Dan gak lama kemudian, Ratu mendatangi Naofumi, untuk mengenalkan instruktur latihan mereka. Namanya adalah Eclair Saeto, salah satu dari 5 pendekar pedang terbaik, yang ada di kerajaan Melromark saat ini. Eclair pun mulai memperkenalkan dirinya, tapi karena Naofumi menyandang senjata perisai, dia berkata tidak akan bisa membimbing secara langsung, tapi dia akan melakukan yang terbaik untuk para parti Naofumi. Raphtalia pun bertanya, apakah tadi kamu bilang, bahwa namamu adalah Saeto? Eclair mengalihkan pandangannya kepada Raphtalia dan Kill, lalu langsung menunduk meminta maaf, sebagai seseorang yang nggak bisa melindungi wilayah ayahnya. Raphtalia pun terkejut, mengetahui bahwa Eclair adalah anak perempuan dari Dio. Naofumi pun juga bertanya, kemana saja dia selama ini. Eclair pun menjawab, bahwa dirinya selama ini ada di dalam penjara, dan Ratu juga menjelaskan, bahwa Eclair dituduh melakukan pengkhianatan, tapi setelah investigasi selesai, ternyata itu karena dia menentang perburuan budak. Sebagai bangsawan, Eclair sepertinya punya tekad yang kuat. Karena itulah Naofumi mempertanyakan, apakah kemampuan Eclair bisa untuk dipercaya. Tadinya Ratu mau menjamin kekuatan tempur Eclair, tapi Eclair sendirilah yang menghentikan ucapan Ratu, dan menantang Naofumi duel, untuk membuktikan kelayakan sebagai istri. Mereka pun berada di dalam sebuah area mini, dan Naofumi pun berkata, jika Eclair merasa mampu menembus pertahanan Naofumi, maka Eclair bisa mulai menyerang sesukanya. Eclair pun langsung melesat dengan kecepatan yang tinggi, sambil mengayunkan pedangnya, tapi Naofumi masih bisa menangkisnya, bahkan sempat memuji Eclair, kalau gerakannya sangat cepat. Eclair berterima kasih atas pujian Naofumi, tapi dia juga langsung melancarkan serangan berikutnya. Kali ini Eclair melakukan combo serangan, bahkan saat posisi akhir jatuhnya lengan, Eclair menarik kembali pedangnya ke atas. Namun sayang sekali, pertahanan Naofumi sangat mutlak, bahkan Naofumi menggunakan ujung perisainya, untuk menepis arah serangan dari Eclair. Mereka pun mengakhiri pertarungannya, dan Eclair memasukkan kembali pedang ke sarungnya, sambil berkata, bahwa ini adalah kekalahannya. Tapi Naofumi berkata kalau itu tidak benar, lalu Naofumi bertanya, apakah dia bisa menambah efek sihir dalam pedangnya. Eclair pun langsung mencobanya, dan dia langsung berhasil menambahkan sihir dalam pedangnya. Lalu Naofumi pun bertanya, bisakah dia menyerang dengan pedang itu selagi mengabaikan pertahanan. Eclair langsung menghentikan pedang sihirnya, dan mengatakan bahwa sayang sekali, serangan seperti itu tidak ada dalam ajarannya. Eclair pun langsung terlihat murung, menanggapi dirinya sendiri, nggak pantas untuk jadi instruktur para pahlawan. Tapi Naofumi mengatakan, bahwa itu tidaklah benar, kekuatanmu itu luar biasa, ayo kita belajar dari kemampuan dan pengetahuanmu. Naofumi pun mengulurkan tangannya untuk menjalin kerjasama, dan Eclair tersenyum manis seakan terharu, menerima ajakan Naofumi. Lalu nggak lama kemudian, Ratu memanggil Naofumi, dan Naofumi pun menghampiri Ratu. Ratu membahas mengenai Eclair, trio epik mungkin akan tidak setuju menerimanya, makanya di sini Naofumi lah yang akan bilang kepada trio epik.
Ratu juga mengatakan, kalau dia juga mengundang Sage, dari Phantasmagoric Peerless, dan Sage ini menerima undangan Ratu, saat mendengar nama Naofumi disebut di dalamnya. Orang ini juga memiliki kontribusi, dalam perang besar yang terjadi di masa lalu, dan mungkin dari sini, akan meningkatkan kemampuan Naofumi beserta trio epik. Lalu Naofumi mengalihkan pandangannya, terhadap Risia dan juga Keil yang teriak kelelahan, ternyata mereka sedang berlari untuk melatih fisik mereka. Di sisi Eclair merasa kagum terhadap Raphtalia dan juga Philo, seperti yang Eclair harapkan dari parti pahlawan perisai, bahkan Eclair harus mengerahkan seluruh kemampuannya, untuk mengejar mereka. Eclair menduga bahwa, mungkin Raphtalia dan juga Philo sudah sering sekali latihan. Tapi Raphtalia dan Philo, malah berkata kalau mereka nggak pernah latihan. Naofumi mendekat sambil berkata kalau itu semua benar, lagi pula Viro adalah Viro Real. Lalu Naofumi berniat juga, untuk ikut dalam sesi latihan bersama. Mereka pun sembali lari-larian lagi, hal ini mengingatkan Naofumi, pada kegiatan ekskul di sekolahnya, tapi kemudian Eclair berteriak, ngajakin pahlawan perisai berhenti. Ternyata Eclair udah mendesak kecapean, tapi di sisi Naofumi merasakan suatu hal yang aneh, dia sama sekali nggak ngerasa kelelahan sedikit pun, padahal Naofumi sama sekali nggak ahli dalam latihan fisik. Eclair pun menjelaskan, kalau peningkatan level, juga memiliki peningkatan kekuatan dan ketahanan tubuh. Jika level status semakin tinggi, maka kecepatan dan kekuatan juga akan meningkat. So, kalian hanya perlu meningkatkan level dan status kalian di game, selanjutnya Mimin jamin, kalian nggak akan kalah kalau ikut tawuran di sekolah. Tapi Naofumi mengingat, meski status Eclair ada di bawahnya, namun dia bisa mendaratkan serangan yang cukup kuat. Naofumi pun mengambil kesimpulan, kalau itu semua bisa terjadi berkat latihan yang dilalui Eclair. Dan Eclair pun membenarkan ucapan Naofumi, semua tergantung cara mereka megang pedang, dan cara mereka memasang kuda-kuda, namun pada akhirnya, pengalaman dan usahalah yang menjadi penentu akhirnya. Seperti yang terlihat, Raphtalia menjatuhkan pedang Risia, Naofumi pun teriak, agar Raphtalia nggak terlalu keras terhadap Risia. Namun Raphtalia tidak bermaksud seperti itu, Raphtalia hanya menggunakan cara yang diajarkan Eclair, tapi hasilnya melebihi perkiraannya. Lalu Naofumi bertanya pada Eclair, bagaimanakah Risia dari pandangannya, apakah Risia bisa menggunakan pedang? Tapi Eclair di sini menjawab, daripada status dan kemampuan Risia, dia lebih khawatir dengan mental Risia. Singkat cerita, mereka tengah ada dalam meja makan setelah latihan, sampai pada saat Keil terlihat murung, setelah mengetahui Raphtalia hebat dalam menggunakan pedang. Raphtalia pun mengatakan, bahwa setelah dia memutuskan menjadi pedang Naofumi, entah mengapa dia bisa sudah menjadi seorang ahli pedang. Namun apapun alasan Raphtalia, saat ini Keil masih merasa dirinya nggak cukup kuat, karena itulah Keil memutuskan, bahwa dia akan menjadi budak Naofumi dan meningkatkan levelnya, agar dia bisa kuat dan melindungi Raphtalia. Singkat cerita, Keil dan Risia melakukan ritual perbudakan, namun ini adalah sihir budak tingkat tinggi, bahkan lambangnya saja langsung hilang, setelah segel dipasang di tubuh budak. Mereka pun segera keluar ruangan setelah semuanya selesai, dan begitu mereka terlihat keluar dari tangga ruang bawah, Naofumi bertanya kepada Risia, apa yang dia akan lakukan mengenai levelnya. Tapi mengingat gelombang sudah dekat, Risia berpikir akan lebih baik membiarkannya dulu. Bahkan Risia juga mengatakan, kalau dia nggak punya satupun sihir spesial. Risia memang bisa menggunakan semua atribut sihir, tapi dia nggak bisa memakai sihir, melebihi batas penggunaan yang biasanya. Mendengar ini Naofumi sedikit terkejut, lalu mengatakan, bahwa menguasai semua sihir itu sangat hebat, karena berdasarkan kabar yang Naofumi dengar, biasanya orang tidak akan bisa melakukan hal semacam itu. Risia pun langsung teriak, gua kira karena pujian Naofumi. Ternyata ada nenek peyot yang megangin perut Risia. Naofumi pun mengangkat nenek ini, dan menanyakan siapa namanya, namun tak disangka-sangka, Naofumi merasakan sakit di tangannya, saat tangan nenek ini menyentuhnya. Naofumi pun terkejut dengan hal ini, bahkan nenek ini juga mengenal sebutan Naofumi, waktu masih menjadi pengelana. Sebentar bro, gua mau revisi ceritanya, di mana ini tertulis, kalau nenek ini salah satu yang diselamatkan Naofumi. Sedangkan nenek super yang kita tahu adalah orang ini, so, kita anggap saja ceritanya sebagai berikut. Setelah keluar dari ruang ritual perbudakan, Naofumi bertemu nenek yang pernah dia selamatkan. Naofumi pun bertanya, apa yang sedang dia lakukan di sini. Namun sebelum nenek ini menjawab, Yang Mulia Ratu telah datang, dan menyapa nenek ini,
Ratu pun mengatakan, bahwa nenek ini adalah sage dari Phantasmagoric Peerless Sail, yang akan menjadi penasihat tempur mereka. Naofumi yang sudah mengenal nenek ini nggak mempermasalahkannya, asal itu bisa membantu para pahlawan, tapi Naofumi juga berkata, bahwa dirinya belum tentu bisa, untuk menguasai semua ajaran sihir dari nenek ini, karena dia adalah pengguna perisai. Namun nenek ini menyangkal Naofumi, mengatakan kalau ajarannya bertarung dengan Ki, dan semua makhluk bisa menguasai Ki ini. Singkatnya nenek ini langsung mencontohkannya, menusukkan ujung jari telunjuknya ke sebuah patung, dan boom, nggak lama kemudian patung itu hancur berkeping-keping, sehancur hati gue yang susah dapet jodoh. Di sisi Kil yang terkesan dengan kekuatan nenek ini, Risia memfokuskan pikirannya dengan pecahan patung, lalu menghancurkannya sembari mengucap kerambel. Nenek ini melihat potensi yang dimiliki oleh Risia, dan dengan seenak jidatnya, mengatakan bahwa Risialah yang akan jadi penerusnya. Dan tiba-tiba, muncul prajurit bayangan melapor kepada Ratu, mengatakan bahwa ada masalah lain di luar sana. Ratu langsung mengajak Naofumi untuk ikut dengannya, dan mereka pun pergi menuju tempat yang dikabarkan prajurit bayangan. Scene berpindah, menampilkan Ren dan Eclair yang sedang berhadapan. Naofumi pun datang dan bertanya pada Raphtalia, mengenai apa yang sudah terjadi. Raphtalia pun menjelaskan, bahwa saat mereka sedang membahas tentang pelatihan, trio epik tiba-tiba datang lalu ngetrol. Gak lama kemudian Ratu juga mulai terlihat, sambil bertanya pada Eclair, apakah ada yang membuatnya tidak tenang saat ini. Eclair memalingkan pandangannya kepada Ratu, dan kemudian meminta maaf, karena walau bagaimanapun, Eclair masihlah seorang kesatria, dan Eclair nggak bisa menerima hinaan dari trio epik, wabil khusus untuk almarhum Ren. Tapi Ren pun segera menyela, mengatakan kalau itu bukan hinaan. Ren bermaksud mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting, daripada harus melakukan pelatihan tiruan seperti ini. Ratu pun menghela nafas, dan mengatakan, kalau akan menganggap hal ini, sebagai latihan pertarungan. Pertandingan antara Ren dan istri gue pun segera dimulai, dengan aturan, tidak boleh menggunakan skill atau sihir, dan yang menusuk bagian vital pertama, dialah yang akan jadi pemenangnya. So, pertempuran tiruan pun langsung dimulai. Ren langsung melesat menuju Eclair, dan mulai memutar pedangnya, tepat di sebelah kiri Eclair. Namun Eclair menahannya, dengan memugungi senjatanya menghalau serangan Ren, sehingga Ren pun kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Eclair pun langsung menumpukan senjatanya, dan suara Ratu pun langsung menghentikan pertandingannya. Eclair pun langsung ngetrol balik, mengatakan kalau Ren hanya bisa menggonggong saja, tanpa bisa menggigit. Ren langsung marah, sambil berkata mau pertandingan ulang. Dia terus menyerang Eclair, tapi bagi Eclair ini adalah kesempatan langka, jadi Eclair akan menganggapnya sebagai latihan, sambil menunggu sampai Ren kelelahan. Tapi tiba-tiba, Ren menggunakan skill Air Strike Bass, dan menyakiti tubuh seksi istri gue. Ratu pun seakan marah memanggil nama pahlawan pedang, namun di saat Ren memalingkan pandangannya, ternyata Ratu justru menanyakan pendapat Ren, mengenai kemampuan berpedang milik Eclair. Ren pun dengan sedikit kesal, mulai mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Eclair, lalu menyetujui Eclair sebagai mentor latihan. Singkat cerita, pelatihan pun sudah mulai berlangsung, dan terlihat para trio epik seperti kelelahan, bahkan sempat bergumam, bahwa ini terlihat mirip dengan seperti sekolah, meski saat ini mereka tengah ada di dunia lain. Namun di lain sisi, terlihat Raphtalia yang lagi izin dengan Naofumi. Karena di ruangan itu ada Itsuki, Raphtalia mau nyamperin Risia dan nemenin dia makan. Setelah perginya Raphtalia, Philo kembali dengan wujud Virorialnya, dan di punggung Viro, terlihat Kil yang sedang kecapean. Naofumi pun bertanya kepada Viro, apakah level Kil sudah meningkat. Viro nggak tahu pasti status Yi dimiliki Kil saat ini, tapi sepanjang perjalanan, Viro mengatakan telah banyak melawan monster. Naofumi pun berkata, kalau untuk sementara ini, Viro dan Kil akan terus melakukan hal itu, untuk meningkatkan level mereka lagi. Scene berpindah, menampilkan Naofumi yang sedang ada dalam toko obat, mencari obat yang bisa menyembuhkan tenaga. Pemilik pun memberi satu obat, namun Naofumi nggak merasakan apapun setelah meminumnya. Scene berpindah lagi, menampilkan Risia yang sedang meditasi. Nenek pun menghentikan meditasi Risia, lalu melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu menghancurkan batu besar. Awalnya Risia memang sedikit ragu, berpikir kalau semua itu mustahil baginya, namun ketika Risia mulai membulatkan tekadnya, dan mulai mengayunkan lengannya, dan boom, tangan mungil Risia emang gak bisa ngehancurin batunya. Nenek pun menyemangati Risia,
mengingatkan agar dia fokus kembali, mengingat sebelumnya Risia sudah berhasil 1 kali. Ya seperti biasa, Risia pun merengek manja, dan gak lama kemudian, terlihat Naofumi yang sudah pulang dari toko obat, datang dan menghampiri mereka. Naofumi pun minta maaf sama nenek ini, karena sudah memintanya melatih Risia secara terpisah. Naofumi juga mengatakan, kalau dia juga menggunakannya, tapi Naofumi sama sekali nggak mengerti tentang ki ini. Dan tiba-tiba, Naofumi terkejut saat mendengar desahan Risia, yang mengatakan tubuhnya terasa hangat, setelah minum obat yang dibeli Naofumi. Dan di sisi nenek itu, tiba-tiba teriak kepada Risia, mengatakan bahwa itulah kuncinya, menyuruh Risia agar menahan ki-nya di dalam, seperti yang dia rasakan saat ini, lalu kembali menyuruh Risia mukul batu Vesar itu. Risia pun segera melakukannya, namun hanya terjadi retakan kecil saja. Bebek ini pun langsung bertanya kepada Risia, apa yang dia rasakan saat ini. Risia mengatakan bahwa rasa hangat di tubuhnya udah hilang, dan malah menjadi dingin. Rupanya Risia masih belum bisa menahan energi ki miliknya dengan benar. Melihat ini Naofumi pun mengambil kesimpulan, bahwa obat yang dia beli sebelumnya, ternyata untuk mengembali energi ki seseorang, tapi tetap saja, Naofumi masih bingung karena nggak ngerasain efek apapun. Sedangkan nenek menjawab Naofumi, mengatakan kalau Naofumi sebenarnya juga menerima efeknya, namun masih belum menyadarinya. Naofumi pun bertanya, bagaimana caranya agar bisa merasakannya, dan nenek menjawab, kalau satu-satunya cara adalah mengasingkan diri, mungkin seperti berada di dalam hutan. Singkat cerita, pelatihan mereka berpindah ke dalam hutan, dan terlihat Oelacur yang digemolang sama nenek, karena terlalu banyak mengeluh. Bahkan trio Epic di sini juga ikut mengeluh, mengatakan kalau latihan seperti ini nggak ada gunanya, mereka pun mulai menunjukkan skill mereka, yang juga bisa menghancurkan sebuah batu. Dari sini Naofumi kembali marah kepada trio Epic, menyuruh mereka kembali introspeksi diri, mengingatkan kembali mereka yang selalu hadi beban selama ini. Tapi di sisi trio Epic seakan sakit hati, bahkan menyuruh Naofumi untuk menggantikan mereka, dengan orang yang lebih kuat, mereka pun meninggalkan camp pelatihan. Keesokan harinya, mereka berada di ruang kerajaan, dan menghadap Yang Mulia Ratu. Ratu pun mengatakan, bahwa mereka tidak akan lagi menerima bantuan dari kerajaan. Mereka dibebaskan dari kerajaan Melkromak, dan bebas memilih negara yang akan mereka tuju. Tapi Ratu memberikan satu syarat untuk hal ini. Syaratnya ada di video selanjutnya. Jangan sakit hati kawan, channel ini emang garing, tapi gua mau terima kasih buat yang udah selalu hadir menemani. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit ngidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。